Halo teman-teman, kalian pasti tahu dong kalau Indonesia itu negara yang sangat luas, indah. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa Indonesia bisa punya banyak pulau, budaya yang beragam, dan cuaca yang sering berubah-ubah? Nah, di video ini kita akan belajar bareng tentang letak dan luas Indonesia, letak geologisnya, perbedaan waktunya, serta cuaca dan iklim yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Yuk, kita mulai. Sebelumnya, kita bahas mulai dari pengertian geografis. Geografis adalah istilah yang berkaitan dengan letak atau posisi suatu tempat di permukaan bumi, serta kondisi suatu keadaan alam di suatu wilayah. Dan secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia yakni benua di bagian utara dari Indonesia, kalau benua Australia adalah benua di bagian selatan dari Indonesia. Serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena posisinya ini, Indonesia disebut sebagai negara yang berada di posisi silang dunia. Dan letak ini sangat menguntungkan karena Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, titik persilangan budaya, ekonomi, politik dunia, dan punya keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sedangkan letak astronomis adalah letak atau posisi suatu wilayah di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau kita lihat di globe, biasanya ada garis horizontal dan garis vertikal. Tentu garis ini adalah garis imajiner yang nggak mungkin kita lihat ada kalau di daratan aslinya. Dan secara letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Maka dari itu, Indonesia beriklim tropis sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan. Dan tahukah kalian bahwa luas daratan Indonesia sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautannya bahkan lebih besar, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang ditinjau berdasarkan struktur geologi atau kondisi batuan dan lapisan bumi pada wilayah tersebut. Letak ini berkaitan dengan posisi suatu wilayah terhadap lempeng tektonik, jalur gunung api, serta struktur kerak bumi. Nah, secara geologis, Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yang besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Akibat pertemuan lempeng-lempeng ini, Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif, sehingga sangat rawan sekali dengan bencana gempa bumi. Dan dari hal ini, Indonesia memiliki julukan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Meskipun membuat Indonesia rawan bencana alam seperti letusan gunung dan gempa, tapi juga membawa manfaat besar. Tanah di sekitar gunung api menjadi subur, sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Letak geologis ini juga membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti batu bara, emas, minyak bumi, dan gas alam.
Karena letak astronomis Indonesia yang membentang luas, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang memanjang dari barat ke timur sepanjang sekitar 5.000 km, sehingga perbedaan letak garis bujur menyebabkan perbedaan waktu. Karena sistem zona waktu itu berdasarkan pada garis bujur, dan perlu kalian tahu, setiap 15 derajat bujur di permukaan bumi mewakili perbedaan waktu 1 jam. Dan karena Indonesia itu membentang sekitar 46 derajat bujur, sehingga waktunya dibagi menjadi beberapa waktu. Dan sebab itu, karena Indonesia terbentang sangat luas dari barat hingga timur, maka waktu di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu barat, tengah, dan timur. Waktu Indonesia Barat, WIB, digunakan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan bagian barat. Waktu Indonesia Tengah atau WITA digunakan di Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi. Waktu Indonesia Timur atau WIT digunakan di daerah Papua dan Maluku. Kita ambil contoh, misalnya saat di Bandung pukul 6 pagi, maka di Makassar pukul 7. Dan di Jayapura pukul 8 pagi. Masing-masing zona waktu di Indonesia itu selisih 1 jam. Dan dari perbedaan waktu tersebut, penting banget untuk kita tahu untuk berjalannya kehidupan di kehidupan kita. Apalagi kalau kalian mau traveling atau punya pekerjaan yang mengharuskan komunikasi antar lintas wilayah. Bahkan, perbedaan waktu bisa mempengaruhi jadwal penerbangan pesawat dan pembelajaran jarak jauh atau daring, hingga siaran televisi. Sekarang kita bahas cuaca dan iklim. Apa sih bedanya cuaca dan iklim? Singkatnya, cuaca adalah kondisi udara harian seperti hujan, panas, atau berawan. Sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama. Dan di Indonesia memiliki iklim tropis. Karena letak di sekitar garis khatulistiwa, negara ini dengan iklim tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau yang biasanya terjadi dari bulan April hingga September, lalu ada musim hujan. Biasanya terjadi dari bulan Oktober hingga Maret. Perubahan musim ini dipengaruhi oleh angin muson atau angin musim. Ketika terjadi angin muson barat, akan membawa hujan dari Asia ke Indonesia. Sedangkan angin muson timur akan membawa udara kering dari Australia ke Indonesia. Dan karena iklim tropis ini, Indonesia punya banyak hutan hujan tropis, keanekaragaman hayati, dan curah hujan yang tinggi, terutama di daerah pegunungan. Letak dan iklim Indonesia ternyata punya pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, di daerah yang tanahnya subur, banyak masyarakat menjadi petani, berkebun, atau berladang. Di daerah pantai, masyarakat biasanya banyak bekerja sebagai nelayan atau budidaya hewan laut. Dan di daerah pegunungan, biasanya rumah-rumah adat dibangun dengan atap yang miring untuk menghadapi hujan yang deras. Jadi, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa letak geografis, astronomis, geologis, perbedaan waktu, serta cuaca dan iklim semuanya membentuk Indonesia menjadi negara yang kaya, beragam, dan unik. Teruslah belajar dan cintai negerimu dengan menjaga alam dan menghargai keberagaman. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you!